ngisi game dengan memori yang selalu penuh. Kemudian gue pakai dua hard disk eksternal 500 GB, satu SSD 500 GB, ini SSD, satu lagi hard disk 500 GB, hard disk jadul Seagate. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk beli SSD eksternal baru 1 TB merek PNY, katanya sih bagus. Makanya gue pengen nyoba, kita pindahin. Cuma seinget gue enclosure gue yang lama ini suka rusak, suka disconnect sendiri. Kadang-kadang kalau lagi main, your hard drive is disconnected. Nah, makanya gue pengen nyoba lagi apa masih bisa nih, mereknya Erico nih, umurnya belum ada sebulan. Akhirnya yang SSD ini gue beli lagi, pakai Erico juga. Kita coba pindahin. Nah, jadi yang lama, yang ini ada isi gamenya, bakalan gue masukin ke yang tempat yang lama ini. Nggak tahu apa masih disconnected apa enggak. Kalau masih, terpaksa gue beli lagi enclosure baru. Untuk sementara gue pakai yang harddisk biasa ini aja. Bentar, harddisknya lupa gue cabut lagi. Nah, untuk sementara gue pakai harddisk biasa yang ini. Ini harddisk gue beli udah lama nih. Masalah dari tahun 2015 deh, masih bisa jalan sampai sekarang. Nih, waduh debunya. Nah, sekarang gue pindahin PN-nya yang baru ke tempat yang bagusan. Nah, tinggal gitu ya, kayak masang kaset Sega. Ini lebih tertutup ya yang ininya. Kita coba mindahin. Kalau lo mau nyabot harddisk dari Xbox lo, lebih baik cabut listrik dulu. Soalnya Xbox tuh kalau shutdown, dia tetap ada listrik. Takutnya SSD lo jadi korup. Kita coba pasang. Nah, udah gue taruh kayak gini. Taruh seadanya aja. Ini di sini. Soalnya gue jam ini biar bisa ngeliat jam. Gila, belakangan ini cuaca panas banget. Malam aja 30 derajat dong. Bener-bener gerah tiap hari. Lu baru nyolokin SSD baru atau HDD baru untuk eksternal, dia bakalan keluar tampilan kayak gini. Ini kebaca 931 GB. Nah, bakal ada tampilan kayak gini. Format ini untuk memformat SSD kalian. Use for media atau use for game. Nah, jangan salah pilih. Kalau kalian pilih ini, nggak akan bisa buat nyimpen game kalian. Tapi kalau untuk use for game, bisa untuk menyimpan game kalian. Use for game, kita namain gue nggak mau namain ngasal karena ini ke depan bakalan pakai terus. Oke. Inisial gue nih, Arif N. Nah, baru format storage, keep current location atau change location. Ini maksudnya untuk backward compatibility game. Misalnya kayak Xbox 360, Xbox One. Itu kalau lu download kayak Xbox 360, Xbox One atau Xbox original yang buat game-game jadul, itu kalau keep current itu bakalan masuk ke internal bawaan Xbox di dalam mesinnya. Cuman kalau change location, nah, untuk optimize XS series tetap di internal storage. Backward compatibility akan gue pindahin ke, kok nggak kebaca ya, nanti aja dah. Ternyata tutorial salah. Kok nggak mau ya? Tunggu, bisa nggak dia? Manage storage device. Tidak kebaca. Tutor gue salah kayaknya deh. Coba gue ulang lagi. Karena mungkin salah pencet. Nah, akhirnya gue kebaca lagi. Nah, ntar bakal disuruh milih nih. Drive ini untuk stay di sini aja atau untuk multiple.
Konsol ini sih nggak pengaruh ya, tapi gue lebih senang untuk multiple, takutnya bisa gue pindah-pindahin lah si gamenya ke Xbox yang lain. Kalau yang ini nggak tahu deh, katanya kayaknya sih nggak bisa buat pindah-pindahin, atau lu bisa learn more aja biar ngerti dah. Gue males jelasinnya. Tapi gue pakai ini nggak masalah. Tapi yang satu pakai ini, jadi gue pakai dua-duanya. Suka hati yang mana. Tapi gue lebih seneng yang ini. Nggak tahu kenapa, seneng aja. Udah, kita cek. Kok payment and billing. Dan terbaca, saudara-saudara. Kita coba pindahin ya, yang ada di SSD ini. View content, import copy dong. Nah, ini ada beberapa banyak game. Kalau gue select alt, langsung 432 gig, 35 GB. Gue langsung aja move selected. Karena rencana gue takutnya yang enclosure itu suka disconnect sendiri. Jadi gue pindahin aja semua full ya. Takutnya pas lagi gue gaming tato disconnected tuh enclosure. Kita tes, mungkin karena masih baru ya PNY. Standar lah, standar SSD SATA yang dicolok di enclosure untuk kecepatannya segini, cuman 2,31 gigabit. Gigabit apa gigabyte? GB kecil. Jadi 2,3 GB kecil. Estimasi untuk mindahin game yang 40 GB 2 menit. Lebih cepat sih dibanding dengan harddisk biasa ya. Cuman jeleknya kalau SSD ini kan dia di RAM-less. Jadi kalau isinya udah mulai penuh atau dia udah mulai kebanyakan mindahin atau udah terbatas lah memori dia sendiri, itu kecepatannya akan turun, bahkan bisa sampai puluhan megabyte atau megabit, pokoknya sekitar gitulah. Tapi kadang-kadang stabilnya di 1 GB kecil atau 2 GB kecil tuh pasti selalu. Jadi lebih cepat daripada harddisk biasa. Tapi kalau ini harddisk biasa, ini masih gue pakai kayaknya. Kita coba tes apakah enclosure masih disconnect sendiri. Kalau masih disconnect sendiri, terpaksa gue pakai ini, harddisk eksternal yang jadul ini. Cuman kemungkinan besar nanti bakalan gue cari enclosure yang baru buat, jadi dua-duanya gue pakai SSD. Udah gitu aja dari gue. Beli game original, jangan beli bajakan. Kalau fans, beli yang original. Sekian.